Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizkita Dewi Maharani dengan NIM 235019100 dari kelas A. Izin mempresentasikan terkait spektrofotometri UV visible untuk mata kuliah Kimia Farmasi 2 dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Rina Anugrah SPAM MSI. Yang pertama, prinsip dasar metode spektrofotometri UV visible, yaitu analisis fotometri berdasarkan absorpsi energi cahaya oleh molekul-molekul pada daerah sinar UV dan sinar tampak atau visible. Grafik hasil pengukuran molekul dengan spektrofotometri UV visible disebut spektrum UV visible atau kurva absorpsi radiasi UV visible. Selanjutnya, senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible adalah senyawa yang dapat menyerap radiasi ultraviolet 200 sampai 400 nanometer atau cahaya tampak yaitu 400 sampai 800 nanometer, seperti senyawa yang memiliki gugus kromofor dan ausokrom. Gugus kromofor adalah gugus yang memiliki ikatan rangkap terkonjugasi dan gugus ausokrom adalah gugus yang memiliki pasangan elektron bebas. Selanjutnya yaitu orbital sigma, pi, dan n. Yang pertama, orbital sigma. Orbital sigma adalah orbital molekul yang terbentuk dan simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Elektron-elektron yang menempati orbital ini disebut elektron sigma. Untuk contoh terlampir, orbital pi yaitu orbital molekul yang terbentuk tidak simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Elektron-elektron yang menempati orbital ini disebut elektron pi. Untuk contoh terlampir, selanjutnya yaitu orbital non-ikatan atau orbital n. Orbital n adalah orbital yang ditempati oleh pasangan elektron bebas. Elektron-elektron di dalamnya tidak ikut serta dalam pembentukan ikatan kimia. Untuk contoh terlampir. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran gelombang. Yang pertama yaitu sistem terkonjugasi. Sistem terkonjugasi adalah sistem di mana ikatan tunggal antar atom dipisahkan satu sama lain dengan satu ikatan rangkap yang tidak jenuh. Makin panjang sistem terkonjugasi, maka perbedaan energi antara keadaan dasar dan keadaan tereksitasi pada transisi P ke P bintang makin kecil, sehingga absorpsi terjadi pada panjang gelombang yang lebih besar dan menyebabkan pergeseran batokromik. Selanjutnya, yaitu pelarut. Pelarut polar pada transisi P ke P bintang dapat menyebabkan pergeseran panjang gelombang ke arah yang lebih besar atau batokromik, yaitu pergeseran merah. Untuk selanjutnya yaitu pelarut polar pada transisi N ke P bintang menyebabkan pergeseran panjang gelombang ke arah yang lebih kecil yaitu pergeseran hipsokromik atau pergeseran biru. Selanjutnya yaitu perpaduan kromofor dan ausokrom. Gugus yang mengandung pasangan elektron bebas yang memberikan transisi N ke Pi yang bila berikatan dengan gugus kromofor dapat mengakibatkan pergeseran panjang gelombang. Terikatnya gugus ausokrom pada gugus kromofor akan mengakibatkan pergeseran pita absorpsi menuju panjang gelombang yang lebih besar atau pergeseran batokromik disertai dengan peningkatan intensitas. Selanjutnya yaitu lingkungan elektronik. Lingkungan yang berlainan dalam molekul mempengaruhi derajat aksi antar orbital. Aksi orbital bertambah, maka panjang ikatan kimia yang terbentuk akan berkurang, dan perbedaan energi antara orbital molekul ikatan dan anti-ikatan akan bertambah. Contohnya, seperti pada senyawa yang mengandung halogen, semakin elektronegatif halogennya, interaksi antara orbital meningkat. Akibatnya, perbedaan energi orbital, molekul ikatan, dan anti-ikatan bertambah ke hipsokromik atau pergeseran ke panjang gelombang yang lebih pendek. Selanjutnya yaitu instrumentasi spektrofotometri UV visible. Yang pertama ada source atau sumber cahaya, berfungsi menghasilkan radiasi elektromagnetik atau cahaya pada rentang panjang gelombang yang dibutuhkan, misalnya UV dan visible. Yang kedua ada monokromator, bagian yang bertugas memisahkan cahaya polikromatik atau banyak panjang gelombang dari sumber menjadi cahaya monokromatik, yaitu satu panjang gelombang tertentu. Terdapat tiga bagian dalam monokromator. Yang pertama ada entrance slit yaitu celah masuk, membatasi cahaya dari sumber menjadi berkas sempit dan sejajar sebelum masuk ke alat dispersi. Yang kedua yaitu dispersion device, alat dispersi. Komponen ini memecah cahaya menjadi komponen panjang gelombang individual atau spektrum. Yang ketiga ada exit slit atau celah keluar, memilih dan membatasi berkas cahaya monokromatik yang diinginkan untuk diarahkan ke sampel.
Yang ketiga yaitu sampel, tempat di mana interaksi antara cahaya monokromatik dan zat kimia yang dianalisis terjadi. Yang keempat yaitu detektor, mengukur intensitas cahaya monokromatik yang ditransmisikan atau cahaya yang lolos setelah melewati sampel. Selanjutnya yaitu prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa dengan metode spektrofotometri UV visible. Yang pertama, analisis kualitatif terbagi menjadi dua, yaitu jika diketahui strukturnya dan jika tidak diketahui strukturnya. Yang pertama, jika diketahui strukturnya, terdapat dua uji. Yang pertama, uji identifikasi dengan prinsip membandingkan bentuk spektrum dan panjang gelombang maksimum atau lambda max sampel dengan larutan pembanding atau pustaka. Mengukur pengaruh pH terhadap spektrum sampel dibandingkan dengan pengaruh pH terhadap spektrum larutan pembanding atau pustaka. Menghitung nilai absorptivitas molar atau ekstrinsi spesifik dan dibandingkan dengan larutan pembanding atau pustaka. Selanjutnya yaitu uji kemurnian dengan membandingkan nilai absorbansi maksimum sampel dan baku pembanding. Senyawa yang murni akan memiliki nilai absorbansi maksimum yang sama dengan baku pembanding pada konsentrasi dan kondisi pengukuran yang sama. Selanjutnya, analisis kualitatif jika tidak diketahui struktur, yaitu dengan prinsip jika senyawa memiliki spektrum UV dan dapat dianalisis, maka dapat dibuat dugaan senyawa tersebut memiliki gugus kromofor atau ausokrop. Membuat dugaan empiris dari hasil penelitian atau literatur, dan memprediksi gugus fungsi berdasarkan nilai absorptivitas molar. Selanjutnya, ada analisis kuantitatif, yaitu dengan prinsip menghitung kadar menggunakan rumus hukum Lambert-Beer, membandingkan serapan pada cuplikan dan serapan pada larutan standar yang konsentrasinya diketahui dengan teknik. Ada dua teknik, yaitu larutan baku tunggal atau one point method dan kurva kalibrasi. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan metode spektrofotometri UV visible. Untuk kelebihan, metode spektrofotometri UV visible merupakan metode yang sensitif dan akurat serta mudah digunakan. Untuk kekurangan, metode spektrofotometri UV visible hanya dapat mengukur senyawa yang memiliki gugus kromofor dan atau ansokrom, serta cocok untuk sampel dalam keadaan tunggal dan untuk campuran butuh pemisahan atau dengan teknik khusus. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.